Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wallazina ma'ahu ila akhir ayat. Shadaqallahul azim. Para pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kembali kami menjumpai Anda dalam program Mimbar Agama Islam persembahan TVRI Sulawesi Tengah, yang tentunya program ini insya Allah akan menambah wawasan dan khazanah keislaman kita guna mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, taqarrub ilallah. Alhamdulillah, pada malam hari ini tema kita pada malam hari ini yaitu terkait dengan beragama model Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan untuk membahas itu telah hadir di Studio 1 TVRI Sulawesi Tengah narasumber yang siap mengupas tema kita pada malam hari ini, yaitu Al-Ustadz Bapak Dr. Muhammad Idhan SAG MAG. Beliau kesehariannya sebagai seorang dosen dan saat ini menjabat selaku Dekan pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Kota Palu. Saya coba menyapa Al-Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat Pak Dokter? Sehat. Alhamdulillah. Kami doakan semoga senantiasa Pak Dokter selalu diberikan kesehatan dan keafiatan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa terus memberikan pencerahan kepada umat. Amin ya rabbal alamin. Namun Pak Dokter, sebelum kita membahas tema kita pada malam hari ini, saya coba menyapa pemirsa yang ada di rumah. Bagi pemirsa yang ingin bertanya terkait tema kita pada malam hari ini, Anda bisa menghubungi kami di line telepon 0451 452 414. Sekali lagi, bagi pemirsa yang ingin bertanya terkait tema kita pada malam hari ini, Anda bisa menghubungi kami di line telepon 0451 452 414 atau yang tertera di layar kaca Anda. Baik Pak Dokter, ini tema kita menarik sekali terkait dengan beragama model Nabi Ibrahim alaihissalam, masih di bulan Zulhijjah, terkait pula dengan sosok Nabi Ibrahim yang identik di bulan ini. Sebagaimana perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam terkait dengan pengorbanan, ujian ketauhidan dan sebagainya. Yang ingin saya tanyakan Pak Dokter terkait tema kita pada malam hari ini, sebenarnya bagaimana implementasi keberagaman model ala Nabi Ibrahim alaihissalam yang bisa kita jadikan teladan, baik itu terkait hubungan dengan Allah maupun terkait hubungan dengan manusia. Tafadhol Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang saya muliakan, pertama-tama saya mengajak kepada kita semua, mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan mari kita menyampaikan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini, sebagaimana disampaikan bahwa tema kita berkenaan dengan seorang tokoh, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, seorang nabi yang tidak dapat dipisahkan dari perayaan Idul Adha yang kita rayakan hari Jumat yang lalu. Banyak sebutan yang dinisbatkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Di antaranya adalah beliau disebut dengan Abul Anbiya, bapak para nabi. Beliau disebut bapak para nabi karena sebagian besar nabi dan rasul yang diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran atau namanya disebutkan di dalam Al-Quran adalah merupakan keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim mempunyai dua orang anak yang menjadi nabi, yaitu Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Dari kedua orang nabi ini atau keturunan Nabi Ibrahim ini lahir banyak nabi. Kalau dari Ismail lahir satu orang nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun dari Nabi Ishak lahir Nabi Yakub yang kemudian bergelar sebagai Israel, sehingga keturunannya disebut sebagai Bani Israel. Nabi Yakub memiliki beberapa orang anak, salah satu di antaranya juga menjadi nabi, yaitu Nabi Yusuf.
Dari keturunan Nabi Ibrahim melalui Nabi Ishak ini lahir banyak nabi atau lahir banyak nabi dari kalangan Bani Israel. Di antaranya adalah Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam. Juga Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Juga ada seorang nabi yang mendiami satu tempat yang disebut dengan Madian, yaitu Nabi Syuaib alaihissalam yang kemudian menjadi mertua dari Nabi Musa alaihissalam. Nabi Syuaib ini adalah merupakan keturunan juga dari Nabi Ibrahim dari anak dari salah seorang anak Nabi Ibrahim yang bernama Madian, yang kemudian berkembang dan tinggal menetap di satu tempat, lalu tempat di mana dia menetap itu bersama dengan keturunannya disebut dengan kota Madian. Para pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang saya muliakan, Nabi Ibrahim hidup di tengah masyarakat yang menyembah berhala. Inilah yang membuat beliau gelisah, karena dalam penilaiannya cara beragama dengan penyembahan kepada berhala itu adalah cara beragama yang menyimpang. Karena itu kemudian mendorongnya untuk melakukan pencarian tentang Tuhan, siapa sesungguhnya Tuhan yang sebenarnya yang patut disembah. Di dalam Al-Quran ada penyampaian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Nabi Ibrahim melakukan pencarian terhadap Tuhan dengan cara melakukan pengamatan terhadap fenomena alam. Allah berfirman, wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard. Demikianlah kami memperlihatkan kepada Ibrahim kekuasaan kami di langit dan di bumi, agar supaya dia menjadi orang yang yakin. Maka kemudian ketika Nabi Ibrahim melihat pada satu malam bintang, dia mengatakan, hadza rabbi, ini adalah Tuhanku. Namun ketika bintang itu lenyap, tenggelam, dia mengatakan, la uhibbul afilin, aku tidak suka kepada sesuatu yang tenggelam atau yang lenyap. Pada suatu malam dia melihat lagi dia melihat bulan. Lalu dia mengatakan, hadza rabbi, ini adalah Tuhanku. Namun ketika bulan itu tenggelam, dia mengatakan, la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dhallin. Kalau sekiranya Tuhanku tidak memberikan aku petunjuk, maka pastilah aku termasuk orang yang sesat. Lalu kemudian pada siang hari dia melihat matahari bersinar begitu terang. Lalu kemudian dia mengatakan, hadza rabbi, ini adalah Tuhanku. Hadza akbar, ini lebih besar. Tapi kemudian matahari itu tenggelam. Lalu dia mengatakan, dengan mantap dia mengatakan kepada kaumnya bahwa inni bariun mimma tusyrikun. Aku melepaskan diri atau berlepas diri dari apa yang kalian persekutukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian dia mengatakan, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Aku menghadapkan wajahku, aku mengarahkan penyembahanku kepada zat Tuhan yang menciptakan langit dan bumi yang dengan cara hanif, dan aku tidak termasuk orang yang menyekutukannya dengan sesuatu. Dengan pengamatannya kepada fenomena alam, Nabi Ibrahim atau mengantarkannya kepada keyakinan tauhid, keimanan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikannya menjadi orang yang sangat taat kepada Allah, dan itu merupakan cerminan dari keislamannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebabnya kemudian seluruh perintah Allah dijalankannya dengan sebaik-baiknya, dan itu disyaratkan dalam Al-Quran bahwa setiap perintah itu dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim secara sempurna. Nabi Ibrahim disebut sebagai seorang yang hanif di ayat tersebut karena dia meninggalkan penyembahan berhala atau meninggalkan praktek kemusyrikan, dan lalu kemudian menuju kepada ajaran agama tauhid, yaitu percaya satu-satunya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu pengantar dari diskusi kita pada malam ini. Baik Pak Dr. Masya Allah, penjelasan yang sangat luar biasa terkait dengan sosok Nabi Ibrahim alaihissalam yang memiliki banyak keistimewaan, gelar, dan disebutkan terkait pula dengan silsilah keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang kemudian sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Baik, kami menyapa pemirsa yang ingin bertanya terkait dengan tema kita pada malam hari ini. Anda bisa menghubungi kami di line telepon 0451 452 414. Sekali lagi, terkait dengan tema kita beragama model Nabi Ibrahim alaihissalam. Anda bisa bertanya terkait dengan tema kita di 0451 452 414.
Kami coba menyapa. Halo, assalamualaikum. Iya, sembari menanti pertanyaan dari penelpon Pak Dokter. Masya Allah, ini penjelasan yang sangat detail, terperinci dan sangat menarik pula terkait dengan sosok Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kita lebih mengenal sosok Nabi Ibrahim sebenarnya siapa. Bukan hanya sebatas Nabi, tapi memiliki banyak gelar Pak Dokter. Ada Khalilullah sebagai kekasih Allah juga. Dan saya tertarik bahwa Nabi Ibrahim juga diberi gelar sebagai bapaknya para Nabi. Namun yang paling mendasar adalah bahwa Nabi Ibrahim itu hidup di zaman di mana masyarakatnya menyembah berhala. Bahkan orang tuanya sendiri, yaitu ayahnya, sebagai pembuat patung. Bagaimana mungkin Pak Dokter bisa memberikan penjelasan terkait dengan kehidupan di masa Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana masyarakatnya pada saat itu cenderung kepada kemusyrikan. Tafadhol Pak Dokter. Ya baik, jadi Nabi Ibrahim melihat kenyataan hidup di masyarakatnya, yang masyarakatnya bahkan ayahnya sendiri adalah pengrajin berhala. Nah, maka karena itu kemudian ketika dia melihat bahwa itu adalah sesuatu yang tidak semestinya dilakukan, karena berhala-berhala itu seperti dia sebutkan dan itu diabadikan di dalam Al-Quran, ma la yasma'u wa la yubsir wa la yughni anka syai'an, sesuatu yang tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, dan tidak bisa memberikan pertolongan atau memberikan manfaat atau mudarat sekalipun. Maka kemudian dia mengajak atau mengingatkan kaumnya. Dan yang menarik adalah yang pertama dia ajak itu adalah ayahnya sendiri. Nah, ini satu pelajaran bahwa kalau kita mengajak kepada kebaikan, maka yang pertama-tama yang harus kita perhatikan adalah keluarga kita. Dan ini juga yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau mulai berdakwah. Yang pertama dia ajak adalah kalangan keluarganya sendiri atau orang-orang terdekat dari dia. Nabi Ibrahim mengatakan kepada ayahnya dengan kalimat yang lemah lembut, ya abati, wahai ayahku, lima ta'budu al-asnam, kenapa engkau menyembah patung, atau mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Begitu juga dia menyampaikan kepada kaumnya. Nah, jadi ajakan-ajakannya itu dilakukan dengan cara yang sangat baik, terutama kepada ayahnya. Dia begitu lemah lembut menyentuh jiwa ayahnya. Dia mengatakan kepada ayahnya, dan ini diabadikan di dalam Al-Quran, ya abati, wahai ayahku, jangan engkau la ta'budi syaitan, jangan engkau menyembah setan. Inna syaitan kana lirrahmani asya, karena setan itu adalah bermaksiat, durhaka kepada Tuhan. Dan dia juga mengatakan kepada ayahnya, kalau ayah tidak berhenti dari ini, saya khawatir ayah akan mendapatkan siksa dari Allah yang Maha Pengasih. Jadi dia melakukan pendekatan yang sangat lemah lembut kepada ayahnya. Tapi apa kemudian yang terjadi? Ayahnya mengatakan kepadanya, apakah engkau tidak suka atau benci kepada Tuhan-Tuhan kami? Kalau engkau tidak berhenti mengatakan itu kepada kami, maka aku akan merajam kamu. Karena itu tinggalkan aku untuk waktu yang lama. Nah, maka kemudian Nabi Ibrahim meninggalkan ayahnya, dan kemudian setelah itu beliau bertemu dengan mengajak kaum-kaum yang lain, masyarakat yang lain untuk kembali kepada agama tauhid. Mungkin itu dulu untuk sementara. Ya, Masya Allah, semakin mempertajam penjelasan terkait dengan sosok Nabi Ibrahim alaihissalam yang menjadi teladan pula bagi kita umat Muhammad Rasulullah SAW. Kembali kami menyapa para pemirsa yang ingin berinteraktif langsung bersama kami. Anda bisa bertanya terkait tema kita pada malam hari ini langsung bersama moderator dan narasumber yang siap menjawab pertanyaan dari para pemirsa. Anda bisa menghubungi kami di line telepon 0451 452 414, sekali lagi di nomor telepon 0451 452 414 atau yang tertera di layar kaca Anda. Jadi Pak Dokter, Masya Allah, terkait dengan Nabi Ibrahim, sosok yang luar biasa, sangat perlu kita jadikan panutan dalam kehidupan sehari-hari, terkait pula dengan dakwahnya kepada ayahandanya, bahwa sesungguhnya mengajarkan kepada kita berdakwah kepada keluarga terdekat dulu dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang lembut. Nah, bagaimana pula dengan cara konsep dakwah ala Nabi Ibrahim kepada pengikutnya, Pak Dokter? Apakah dengan cara lembut atau sebaliknya dengan kekerasan? Tafadhol. Ya, kalau kita baca ayat-ayat Al-Quran, Nabi Ibrahim itu mengajak supaya kaumnya itu menggunakan akal pikiran yang sehat.
Karena itu kemudian dia melakukan satu upaya dengan menghancurkan berhala-berhala yang dijadikan sembahan oleh masyarakatnya. Lalu kemudian hanya menyisahkan satu patung yang besar atau berhala yang besar. Lalu ketika kemudian masyarakatnya datang menemukan sembahan-sembahan mereka sudah hancur, maka kemudian mereka menduga keras bahwa yang melakukan ini pasti Ibrahim. Maka kemudian Ibrahim dipanggil dan terjadilah dialog. Ibrahim kemudian mengatakan bahwa tanyalah patung yang yang besar itu. Mungkin dia mungkin dia tahu siapa yang melakukan. Ya, ada yang ingin dijelaskan itu Pak Dokter. Ya, baik. Ya. Saya potong sedikit Pak Dokter karena kita penerima telepon di ujung sana. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Iya, terputus Pak Dokter. Kami masih menerima telepon dari pemirsa yang ingin bertanya terkait dengan tema kita pada malam hari ini. Baik Pak Dokter, terkait dengan pernyataan tadi bahwa satu patung yang disisakan Nabi Ibrahim, apa sebenarnya maksud dan tujuan dari Nabi Ibrahim? Ya, jadi Nabi Ibrahim mengatakan kepada mereka, silahkan tanya kepadanya, mungkin dia bisa bicara. Ya. Tapi kemudian mereka mengatakan tidak mungkin dia bisa bicara. Lalu Nabi Ibrahim mengatakan, kalau begitu mengapa patung-patung itu kalian sembah, yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, dan tidak bisa memberikan manfaat atau mudarat sedikit pun kepada kalian. Nah, jadi Nabi Ibrahim mengajak kaumnya untuk menggunakan akal yang sehat, pikiran yang jernih di dalam beragama. Ini juga menjadi pelajaran kepada kita bahwa beragama itu tidak sekedar mengandalkan ketaatan atau tidak hanya bermodalkan semangat saja di dalam kita beragama, tetapi juga kita harus belajar, harus banyak mengetahui, harus banyak mengerti, dan itu tidak lepas dari penggunaan akal pikiran yang sehat. Namun ada satu yang menarik menurut saya, bahwa Nabi Ibrahim itu karena begitu kuatnya keimanan kepada Allah, lalu kemudian beliau menjadi orang yang sangat taat kepada Allah, dan itu mencerminkan penyerahan dirinya kepada Allah atau keislamannya. Karena itu semua perintah-perintah Allah dia kerjakan dengan sempurna, meskipun perintah-perintah itu sangat berisiko. Misalnya ketika Allah menyuruh dia untuk membawa istri dan anaknya yang masih bayi ke lembah Mekah, yang pada saat itu di dalam Al-Quran diistilahkan sebagai lembah yang tidak bertanaman, dia kemudian melaksanakan. Dia menempatkan istri dan anaknya yang masih bayi itu di tempat tersebut, yang sekali lagi oleh Al-Quran disebut sebagai tempat yang kering. Karena itu ketika dia meninggalkan dua orang yang dicintainya ini di tempat tersebut, dia kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Wahai Tuhanku, aku telah menempatkan sebagian keturunanku di satu lembah yang tidak bertanaman, yaitu di dekat rumahmu yang suci. Rabbana liuqimus shalah, wahai Tuhan kami, agar mereka mendirikan salat. Nah, jadi Nabi Ibrahim melaksanakan itu. Begitu juga perintah ketika dia puncaknya diperintahkan untuk menyembelih anaknya, itu pun kemudian dilakukan. Tetapi tentu dengan proses yang kemudian berproses, karena dia kemudian mengadakan dialog-dialog dengan anaknya, dengan keluarganya. Tapi itu dilaksanakan semua. Nah, karena begitu taatnya Nabi Ibrahim, begitu kuatnya keimanannya, maka dia mendapat satu posisi di sisi Allah. Dia disebut sebagai Khalilullah. Khalilullah itu artinya adalah seorang yang sangat cinta kepada Allah. Jadi cintanya kepada Allah itu sudah merasuk ke dalam jiwanya, ke dalam ruhaninya, sehingga tidak ada lagi ruang di dalam dirinya untuk dimasuki oleh cinta yang lain kecuali hanya cinta kepada Allah. Masya Allah, cinta kepada Allah melebihi cinta kepada hamba. Baik, kami coba menyapa pemirsa yang masuk di ujung telepon sana. Halo, assalamualaikum. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Palu di Ulu Jadi. Tafadhol. Saya sangat tertarik dengan tema ini, beragama model Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Jadi saya mau tanya ini, bagaimanakah Nabi Ibrahim ini, karena kita ini kan penjelasan di dalam agama itu kalau tidak salah,
orang beragama itu hanya orang berakal. Orang beriman itu orang kenal mengenal. Dan orang yang cerdas itu hanya orang yang setiap saat melihat kematian. Bagaimana kaitannya ini kalau kita mengambil suatu beragama model Nabi Ibrahim ini? Nah, jadi hal ini seperti contohnya saja Pak, orang yang berakal ini, misalnya orang gila, tentunya orang tidak beragama. Bagaimana kalau dia itu pada saat gila sembuh penyakitnya itu? Apa bisa kita katakan orang beragama? Sedangkan dia pada saat itu gila. Setelah sembuh dari gilanya itu, apakah kita bisa mengatakan dia orang beragama? Nah, itu. Jadi bagaimana kaitannya dengan beragama menyangkut masalah model Nabi Ibrahim alaihissalam ini? Baik. Karena kita ini Islam sekarang ini hanya mengetahui Islam. Tetapi untuk kajiannya ini saya kira masyarakat awam belum diketahui. Iya. Terima kasih. Baik, Om Palu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah, terima kasih pada Om Palu. Ini Pak Dokter terkait dengan konsep lita'arufu, konsep bagaimana mengenal agama. Kemudian bagaimana kemudian orang gila yang kemudian setelah dia sembuh dari penyakit gilanya, apakah dia tetap dikatakan sebagai orang yang beragama? Lalu kemudian bagaimana dengan kaitan konsep beragama dengan model Nabi Ibrahim yang mungkin bisa kita terapkan di zaman sekarang? Tafadhol. Ya, baik. Yang pertama, ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan ad-dinu huwal aqlu, agama itu adalah akal. La dina liman la aqla lahu. Tidak ada agama atau tidak ada ketundukan bagi yang tidak punya akal. Nah, karena itu orang yang kehilangan akal atau orang gila itu mereka tidak dibebani hukum, mereka bukan mukallaf. Karena itu pada saat itu mereka tidak ada kewajiban apapun dalam terkait dengan perintah-perintah keagamaan atau larangan-larangan dalam agama. Nah, jadi kewajiban agama itu ada kaitan dengan kesempurnaan akal. Nah, karena itu juga anak kecil misalnya itu belum dikategorikan mukallaf. Dia tidak wajib misalnya melaksanakan sholat, kecuali kalau dia sudah balik. Jadi agama ini memang ada kaitan dengan kesiapan akal kita. Kemudian yang kedua, ada satu pelajaran yang menarik dari kisah Nabi Ibrahim, bahwa mengenal Tuhan atau mengenal Allah itu tidak mesti melalui ayat-ayat yang bersifat bersifat wahyu, tetapi juga kita bisa mengetahui kebesaran Tuhan itu melalui ayat-ayat kauniyah. Nah, bagaimana tadi saya menyampaikan Nabi Ibrahim menyaksikan melihat bintang, melihat bulan, kemudian melihat matahari. Nah, dalam agama kita yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu juga bertebaran ayat Al-Quran yang menyuruh kita untuk memperhatikan kebesaran-kebesaran Allah yang membentang di sekitar kita. Misalnya ada ayat yang mengatakan afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Tidakkah kalian memperhatikan bagaimana onta itu diciptakan? Wa ilal jibali kaifa nusibat. Bagaimana gunung-gunung itu dipancangkan. Dan seterusnya. Jadi kita disuruh untuk memperhatikan alam semesta ini yang dengan pengamatan yang dalam dengan jiwa kita, maka kita kemudian akan berkesimpulan bahwa tidak mungkin semua ini terjadi dengan begitu saja. Pasti ada yang menciptakannya, dan lagi-lagi itu akan mengantarkan kita menjadi orang yang semakin dekat kepada Tuhan. Ada satu hadis qudsi yang mengatakan begini, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman. Dia mengatakan kuntu kanzan lam u'lam. Aku ini ibarat harta simpanan yang terpendam yang tidak dikenal. Maka saya menciptakan makhluk, fa khalaqtul khalqa liulama. Aku menciptakan makhluk agar supaya aku dikenal. Jadi untuk mengenal Allah itu sebenarnya melalui ciptaannya. Ciptaannya yang membentang di hadapan kita yang disebut dengan alam semesta ini. Nah, karena itu sekali lagi di dalam meningkatkan keimanan, keagamaan kita, tidak mesti kita hanya selalu berkenaan dengan atau berinteraksi dengan ayat-ayat kauliyah atau kitab-kitab suci, tetapi juga kita
harus selalu menunjukkan perhatian kita kepada ayat-ayat yang bersifat kauniyah. Di dalam Al-Quran ada misalnya yang disebut sebagai ulul albab. Siapa ulul albab itu? Mereka adalah alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Jadi mereka bukan hanya orang yang giat beribadah ritual, tetapi mereka juga mentafakuri alam semesta ini. Baik, Pak Dr. Luar biasa penjelasan yang sangat menarik terkait dengan tema kita pada malam hari ini. Rasanya waktu yang tidak cukup untuk menjelaskan banyak keistimewaan daripada sosok Nabi Ibrahim yang kemudian bahkan Al-Quran menyebutkan nama beliau sebanyak 69 kali dalam Al-Quran. Nah, kesimpulan terakhir Pak Dokter terkait dengan tema kita pada malam hari ini, adakah sifat-sifat mulia yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim kemudian yang mungkin bisa kita jadikan teladan dan panutan dalam kehidupan sehari-hari? Ya, di dalam Al-Quran itu Nabi Ibrahim disebut sebagai umat. Padahal dia seorang diri, tapi Allah menyebutnya sebagai umat. Nah, kata umat itu berasal dari kata yang bermakna dituju, sesuatu yang dituju. Sama dengan imam. Imam itu sesuatu yang dituju. Atau ibu, seorang ibu yang selalu dituju oleh anaknya. Jadi Nabi Ibrahim itu kan seorang pemimpin. Nah, dia pada dirinya terhimpun sejumlah sifat-sifat yang mulia. Karena begitu banyaknya sifat yang mulia pada dirinya dan sifat-sifat itu sempurna dia aplikasikan dalam kehidupannya, maka kemudian dia disebut sebagai umat. Dia juga disebut di dalam Al-Quran sebagai seorang yang awwahun halim. Awwah itu orang yang senang mengiba kepada Allah. Karena itu dalam Al-Quran tercatat banyak sekali doa-doa doa-doa Nabi Ibrahim yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya doa Rabbi habli minas sholihin, anugerahkan aku anak yang soleh. Atau doa misalnya yang biasa kita baca, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Itu juga doa dari Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dia dan putranya Ismail selesai membangun Ka'bah. Dia berdoa seperti itu. Jadi Nabi Ibrahim adalah nabi yang begitu dekat dengan Allah dan selalu mengiba kepada Allah dalam berbagai kesempatan. Saya kira itu sedikit terkait dengan bagaimana beragama model Ibrahim alaihissalam. Masya Allah, luar biasa. Semakin menambah kecintaan kita kepada sosok Nabi Ibrahim alaihissalam yang begitu istimewa, baik dari segi perilaku maupun juga akhlak yang dimiliki oleh baginda Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik Pak Dokter, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kita, tausiah yang sangat menarik, dan berakhir pula kesempatan kita pada malam hari ini. Demikian Mimbar Agama Islam pada kesempatan edisi Jumat 7 Agustus 2020. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada narasumber kami, Al-Ustaz Bapak Dr. Muhammad Idahan SAG MAG. Beliau saat ini selaku dekan pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan pada Institut Agama Islam Negeri Kota Palu, yang telah menyempatkan waktunya hadir di Studio 1 TVRI Sulawesi Tengah, memberikan tausiah kepada kita semua dan insya Allah memberikan manfaat yang sangat banyak. Dan dari Studio 1 TVRI Sulawesi Tengah, saya Irwan Sadi beserta seluruh kru dan kerabat kerja yang bertugas pada malam hari ini kami mengucapkan terima kasih, dan terima kasih pula kepada para penelpon yang telah berpartisipasi pada malam hari ini. Insya Allah kita bertemu di lain kesempatan dalam program yang sama, Mimbar Agama Islam. Akhirul kalam, billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.